Baik, agenda hari ini yang pertama kita akan ada sambutan dari wakil dekan 3 Bapak Profesor Dr. Heribertus Janatriana. Pak Prof. Paripurna Sugarda, lalu ada Ibu Nawal Nelly, ada Bang Zainal. Angkatanku, jadi hari ini aku akan memoderatori satu topik yang sangat menarik karena mengusahakan sesuatu, ya, ikut main, dan itu yang menyebabkan konsep BUMN kita pegang, kita punya, dan BUMN itu yang sekarang direkrut oleh perusahaan Singapura. Jadi ini nanti nggak tahu Mbak Eka tiketnya dari the BOC ini filosofinya kalau secara bisnis tidak apa-apa ada perwakilan dari, tapi berurusan kalau sekarang dengan 280 juta rakyat. Kalau dikutukin orang sebanyak itu, nauzubillah min dzalik. Perumahan di Deputi Bidang Angkutan Negara BPKP yang terhormat Bapak Yunaidi Aka MM. Narasumber kedua, Bapak Ibu di sini yang mungkin S1-nya bukan di UGM, tapi sedang menjalani program S2 di Magister Ilmu Hukum kelas Jakarta di semoga masuk dulu Pak. Karena saya belum sempat masuk ke UGM Pak, padahal tetangga Pak. Baik, tak kenal maka tak sayang, nggak banyak. Saya pikir dari Bapak Ibu di sini yang tahu tentang PT Liga Tirta Jatiluhur. Saya izin memperkenalkan dulu PT Liga Tirta Jatiluhur. Jadi sharing ini komposisi kompensasi dalam komisaris BUMN ini saya lebih ingin Karena salah satu yang kami lakukan juga kami mencari tahu tren pasar dan gaji dari para eksekutif yang ada di. Jadi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana terkait dengan implementasi saat ini terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh. Menarik, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Bini, Ibu Eka, sama Projaga udah ngadain seminar nasional ini. Belum. Nah, ini kaitannya dengan karena Pak Albert kan praktisi di bidang rekrutmen global gitu ya. Dalam hal ini mungkin masukan dari Pak Albert sendiri seperti apa terkait dengan tugas wamen ini adalah ada tugas khusus yang mungkin diberikan oleh Bapak Presiden. Namun ada juga putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak boleh wakil menteri menjadi. Mengenai remunerasi dapat digunakan sebagai alat regulasi guna meningkatkan independensi dari komisaris. Apakah ada perencanaan untuk merupakan keuntungan atau kerugian BUMN? Bahkan dalam bagian penjelasan dikatakan itu bukan merupakan kerugian negara. Nah, ini memberikan dampak Antara fungsi publik dan fungsi privat. Tapi yang mengkritik saya sebetulnya persoalan rangkap jabatan ini apakah salah? kembali menegaskan bahwa reformasi tata kelola profesionalitas pengurusnya yang harus ditopang oleh integritas dan etika yang kuat. Oke, saya kira begini ya, kalau kita bicara soal BUMN dan rangkap jabatan yang memang sekarang sedang banyak dibicarakan di publik, saya kira memang putusan MK sudah menyelesaikan itu, dalam artian
larangan rangkap jabatan itu sudah harus dihindari. Apalagi memang rangkap jabatan selalu berkaitan dengan bukan sekedar rangkap jabatan berkaitan dengan konflik kepentingan, tetapi juga berkaitan dengan soal kapasitas. Apalagi kalau entitasnya ini adalah entitas publik dan entitas private. Karenanya memang saya kira ke depan pasca putusan MK yang memerintahkan ada 2 tahun waktu untuk melakukan perbaikan, saya kira sesegera mungkin negara, pemerintah, DPR itu harus membangun suatu kebijakan baru. Kebijakan baru soal bagaimana menaruh orang tetap menjadi perpanjangan tangan negara, tapi pada saat yang sama dia tidak dibebani dengan rangkap jabatan. Karena tidak mustahil juga bagi kita sebenarnya memisahkan betul bahwa yang namanya komisaris misalnya itu tidak ada kaitannya dengan negara. Nah, cuman jangan sampai pejabat negara itu menjabat merangkap jabatan sekaligus menjadi komisaris. Artinya begini, idenya paling tidak barangkali mungkin bisa dibuat pola yang lebih lebih terbuka. Saya membayangkan konsepnya seperti ini. Saya membayangkan konsepnya semacam ada open recruitment, ada scouting talent, ya, dicari orang-orang paling jempolan yang ada di Republik ini, yang punya pengetahuan yang cukup mengenai hal itu, punya kapasitas yang memadai, integritas yang memadai, sehingga kemudian dia bisa membantu menjadi pengawas di BUMN. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan relasi negaranya? Maka negara bisa membuat semacam kontrak dengan dia bahwa dia tetap menjadi perpanjangan tangan negara walaupun dia diambil dari scouting talent atau diambil dari mungkin headhunting barangkali atau bagaimanapun caranya, tapi kemudian dia tetap menjalankan tugas yang dibebankan oleh negara. Negara seakan-akan membuatkan list do and don't-nya gitu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak. Tapi dia harus menjadi orang yang benar-benar profesional. Jadi saya membayangkan begini nih. Kita barangkali bisa mendapatkan orang-orang jempolan. Ya, karena banyak sekali sebenarnya orang-orang kita, orang-orang yang punya kapasitas luar biasa, sudah malang melintang, ada di berbagai belahan negara, tersebar di berbagai perusahaan swasta yang kapasitasnya luar biasa, tapi tidak pernah bisa ditarik masuk ke dalam BUMN. Iya, karena kendala itu. BUMN seringkali terkendala kaitan dengan relasi politik, terkaitan dengan hadiah dukungan politik di pemilu. Nah, ini harus diakhiri. Artinya mudah-mudahan kalau dia ada open recruitment, orang-orang terbaik kita itu kemudian bisa masuk, ya, bisa menjadi pengawas, bisa memberikan pemikirannya untuk BUMN, plus pada saat yang sama dia tetap bisa digaji secara memadai sesuai dengan kapasitasnya itu, sesuai dengan kemampuannya, plus kita sudah mengakhiri perdebatan lama soal rangkap jabatan dan konflik kepentingan ketika komisaris itu dijabat oleh pejabat negara termasuk wakil menteri. Halo teman-teman, mahasiswa Magister Hukum Kampus Jakarta. Kita bahagia dan bangga banget karena sekarang ini MIH Jakarta mengadakan seminar rutin mengambil isu-isu yang berkembang, yang penting sehingga bisa menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara, sekaligus juga tambahan pengetahuan bagi mahasiswa. Melalui diskusi-diskusi ini, ide-ide tidak hanya dari pembicara tetapi juga dari mahasiswa menjadi bagian penting dari proses belajar mengajar, sekaligus menjadi masukan yang penting bagi bangsa negara dan khususnya penyelenggara negara. Berkaryalah terus, semoga kita menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Good luck! Saya Rike Diah Pitaloka mengucapkan terima kasih untuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta yang telah memberi kesempatan untuk sharing, diskusi berbagai ilmu, khususnya tema kali ini adalah
tentang bagaimana BUMN dalam perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara. Alhamdulillah tadi antusias dari peserta juga, dan aku seneng banget, dan aku minta jangan lupa follow IG-ku. Dan teman-teman mahasiswa semuanya tetap semangat, jadikanlah ilmu yang didapat dari UGM ini sebagai ilmu yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang didapat dari Universitas Gadjah Mada membawa pencerahan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Terus berjuang UGM. Terima kasih untuk dedikasinya untuk Indonesia. Salam sopan Indonesia. Mwah. Terima kasih banyak Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum, sudah mengundang saya. Acara mengenai kompensasi BUMN dan diskusi lebih lanjut bersama akademisi dan juga regulator sungguh merupakan insight yang sangat baik untuk mahasiswa dan juga saya dari private sector untuk memberikan insight kami di dalam kompensasi ini juga merupakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran bagi BUMN, regulator, dan mahasiswa. Sukses terus untuk mahasiswa UGM. Terima kasih.